이 자리를 떠지는 지부터 Cause we're on a joyride 더 세게 speed it up 지금 기분 so high Driving so fast 나를 지나긴 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya mengenai materi kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membuat video baru yaitu Superlab 3. Nah sebelumnya ini kalian download dulu di link drive pada video saya yang pertama ya teman-teman. Nah seperti biasa di sini itu ada arahan atau instruksi dan langkah-langkah tentang Superlab 3. Untuk yang pertama seperti biasa yaitu basic configuration. Di sini konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah terus kita tambahkan dengan enable secret dengan password SID. Nah kita mulai dari yang ini dulu, switch 1. Enable constraint, kemudian ketik host SW1, kemudian enable secret SID. Maaf ini enable secret SID ya teman-teman. Kemudian kita ke router 2, enable constraint hostname RTR2, lalu enable secret SID. Kemudian ke switch 2, enable constraint hostname-nya SW2, lalu enable secret SID. Kemudian ke ini switch 3, enable constraint hostname SW3, enable secret SID. Terus kita ke ini RTR4, enable constraint hostname RTR-4, lalu enable secret SID. Terus ke ini RTR1 HLI, kemudian enable constraint hostname RTR-1, enable secret SID. Kemudian kita ke bagian kanan, ini kita ke switch 6 dulu, enable constraint hostname SW6, enable secret SID. Terus kita ke sini switch 5, enable constraint hostname SW5, enable secret SID. Terus ke sini switch 4, enable constraint hostname SW4, enable secret SID. Terus terakhir ke sini router 3, enable constraint hostname RTR-3, lalu enable secret SID. Nah, selanjutnya kita lanjut ke part 2 yaitu konfigur VLAN dan trunking. Ini sebenarnya bukan switch 3, 4 dan router 1, tapi sebenarnya di switch 1 dan router 2. Ini itu ada kesalahan instruksi ya teman-teman. Terus di sini kita itu disuruh untuk membuat VLAN, terus konfigurasi terang dan allowed terang, konfigurasi portflash pada semua interface yang terhubung ke server. Nah ini kan pakainya VLAN 1, jadi untuk VLAN 1-nya itu default, kita tidak perlu membuatnya, tetapi kita hanya perlu lihat ini interface-nya, ini 0/1, 0/2 dan ini 0/3. Di sini kita buka dulu switch-nya. Lalu di sini kita ketik interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu switchport media access, switchport access VLAN 1, lalu spanning portflash. Lalu kita exit.
Nah tadi kan ini disuruh integrasi terang. Nah ini terangnya itu terang ke router 2 menggunakan FA0/4. Kita buka dulu si satunya. Interface FA0/4, lalu switchport ada terang, lalu switchport terang, lalu VLAN 1 karena ini di VLAN 1. Terus kita konfigurasi di router 2. Nah ini untuk konfigurasi di router 2, port yang mengarah ke switch satunya itu FA0/0 ya teman-teman. Kita buka router 2 nya, kita ketikkan interface FA0/0 lalu no shutdown. Terus kita akan membuat sub interface untuk VLAN satunya. Kita ketikkan interface FA0/0 titik 1 karena VLAN 1, lalu encapsulation .q1, lalu masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya itu ini, tapi kita akan menggunakan IP default-nya. Ini IP-nya kan 1.0, tetapi kita itu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Jadi IP-nya 192.168.1.1/24. Terus untuk subnet-nya, subnet mask-nya 255.255.255.6. Maaf, ini nggak ada slash-nya ya teman-teman. Nah ini kita menggunakan 255.0 karena di sini itu prefix-nya 24. Nah, terus kita ke server, kemudian ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita akan memasukkan IP address-nya. Karena ini DNS server, berarti menggunakan IP yang ini. Di sini IP-nya itu 1.2 sesuai dengan yang di sini. Lalu subnet mask-nya, kemudian untuk default gateway-nya kita gunakan 1.1. Lalu untuk DNS servernya itu masih sama seperti yang IP address-nya 1.2. Lalu kita lakukan juga di web server. Di sini kita disuruh menggunakan IP 1.3 ya teman-teman. Lalu subnet mask. Lalu untuk default gateway kita gunakan seperti yang tadi 1.1. Lalu DNS servernya 1.2. Sudah pasang juga di email server. Di sini kita disuruh pasang IP-nya 1.4, kemudian subnet mask, lalu default gateway 1.1 dan server 1.2. Dan sudah. Sekarang kita coba tes koneksi dari misalnya DNS server ke email server. Ini hasilnya successful. Kemudian dari web server ke DNS server, ini juga successful. Kemudian kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Kita ke switch 2. Ini kita ketik enable SID config. Nah di sini disuruh membuat VLAN, lalu konfigurasi terang dan terang, kemudian konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke server. Kita bisa lihat dulu di sini itu ada VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita buat dulu VLAN-nya. Kemudian exit. Terus kita akan masukkan interface-nya. Untuk yang VLAN 2 itu menggunakan FA0/2, VLAN 3 menggunakan 0/3, VLAN 4 menggunakan FA0/4. Di sini kita ketikkan dulu yang interface FA0/2, kemudian switchport mode access, switchport access VLAN 2, lalu spanning port face, lalu exit. Maaf, untuk yang PC 8 itu FA0/3, PC 9 0/4, PC 11 0/5, dan ini FA0/6 ya teman-teman. Kita ketikkan interface range FA0/3 sampai 4, lalu switchport mode access, switchport access VLAN 3, spanning port face, lalu exit. Interface range FA0/5 sampai 6, lalu switchport mode access, switchport access VLAN 4, lalu spanning port face, lalu exit.
Terus kita disuruh konfigurasi terang. Kita lihat dulu yang ini mengarah ke router 4 itu menggunakan FA0/1. Kita buka lagi, lalu ketikkan interface FA0/1 yang mengarah ke router 4, maaf. Kemudian enter. Switchport mode terang, switchport terang, allow VLAN 2-4. Terus kita akan konfigurasikan di access point. Kita buat dulu access pointnya. Ini untuk konfigurasi access pointnya kita gunakan SSID sekolahan akademinya. Kita ke config, lalu port 1. Nah, ini untuk SSID kita disuruh menggunakan sekolahan akademi. Terus untuk authentication-nya kita gunakan yang ini. Lalu untuk passwordnya kita disuruh pakai 1-8. Jika sudah, kita akan konfigurasikan juga di smartphone-nya. Kita ke smartphone 0, ke config. Ini kita ke wireless. Ini untuk SSID-nya juga sama seperti tadi. Terus authentication-nya pakai yang ini. Lalu sandinya juga sama. Ini jika sudah itu akan ada kabel seperti ini. Terus kita ke smartphone 1, ke config, kemudian wireless. Ini konfigurasinya juga sama. Passwordnya juga sama. Nah, ini sudah ada kabelnya. Dan jika sudah, kita buka smartphone 2-nya. Ini juga sama. Gunakan yang ini, kemudian 1-8. Ini sudah. Terus kita akan konfigurasi ke router 4. Ini kita enable SID on state. Nah, kita lihat dulu yang mengarah ke switch 2. Ini FA1/0 ya teman. Kita ketikkan interface FA1/0, kemudian no shutdown terlebih dahulu. Lalu kita akan buat sub interface-nya. Interface FA1/0.2 untuk yang VLAN 2. Lalu encapsulation.1Q2. Lalu IP address-nya itu ini. Kita gunakan yang alamat IP pertamanya ya teman-teman. Itu 92.168.2.1. Lalu 255.255.0. Terus kita exit, kita masuk ke yang 0.3, lalu encapsulation.1Q3, kemudian IP-nya kita ganti menjadi 3.1, kemudian exit, lalu 0.4, terus encapsulation.1Q4, lalu IP-nya 4.1, kemudian exit. Nah, di sini kita akan sudah konfigurasi yang smartphone ini. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP pada router 4. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 2, lalu masukkan networknya itu gunakan sama seperti ini, 2.0 168.2.0, kemudian subnet mask, kemudian default router, terus 92.168.2.1. lalu untuk DNS kita gunakan 1.2, lalu exit. Di sini kita konfigurasi sampai VLAN 4. Saya akan percepat saja. Di sini saya sudah selesai semua menambahkan IP DHCP pada semua VLAN-nya. Nah, jika sudah, di sini kita disuruh exclude IP di router 4. Di sini kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.2.1, 3.1, dan 4.1. Kita coba cek IP-nya di sini, isi 8. Kita ke desktop, kemudian IP config, kita klik yang DHCP.
Di sini IP DHCP-nya sudah successful, namanya sudah ada. Nah, terus kita cek IP DHCP di PC 10 juga. Ini IP DHCP-nya sudah ada. Terus ke smartphone 2, ini IP DHCP-nya sudah ada. Sekarang kita coba tes koneksi, misalnya dari smartphone 0 ke PC 8. Ini sudah successful. Kemudian dari PC 8 ke PC 10. Nah, ini juga sudah successful. Jika hasilnya kalian pertama-tama itu fail, kalian bisa coba lagi, maka hasilnya nanti akan successful. Sekarang kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan router 4. Di sini di switch 3 seperti biasa kita buat VLAN terlebih dahulu, kemudian terang, lalu konfigurasi port flash yang terhubung ke semua server. Sebelumnya kita lihat dulu di sini ada VLAN 5, 6, dan 7. Kita buka switch 3-nya. Enable SID conft. Ini kita buat VLAN 5 sampai 7. Lalu exit. Nah, di sini kita akan masukkan interface-nya. Ini yang VLAN 5, FA0/4 dan 0/5. Ini 0/2 dan 0/3. Terus ini 0/6 dan 0/7. Kita ketikkan interface range FA 0/4 sampai 5. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 5, lalu spanning port flash, kemudian exit. Kita tekan interface range FA 0/2 sampai 3 untuk yang VLAN 6. Terus kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3, switch port mode access, switch port access VLAN 6, lalu spanning port flash, kemudian exit. Kita ketikkan interface range FA 0/6 sampai 7, switch port mode access, switch port access VLAN 7, spanning port flash, lalu exit. Di sini sudah spanning port flash. Terus kalian bisa cek dengan to show VLAN brief untuk memastikan apakah kalian sudah benar memasukkan interface-nya. Ini sudah benar semua ya teman-teman. Nah, ini kita konfigurasi routernya yang mengarah ke switch 3. Ini menggunakan FA 0/0. Kita enable SID conft, lalu interface FA 0/0, lalu shutdown terlebih dahulu. Terus kita akan buat sub interface yang dari 5 sampai 7. Interface FA 0/0.5, lalu encapsulation .1Q5. IP address-nya sini kita lihat dulu, IP address-nya 5.0 berarti 5.1. Lalu exit. Kita buat sampai 7. Ini 0.6. Encapsulation .1Q6. IP address-nya kita ganti menjadi 6.1. Lalu exit. Kemudian tambahkan yang 0.7. Encapsulation .1Q7. Lalu IP address-nya 7.1. Kemudian exit. Terus di sini kita akan buat IP DHCP-nya juga. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 5, lalu networknya 192.168.5.0, lalu subnet mask-nya, kemudian default IP-nya 192.168.5.1, lalu DNS-nya 192.168.1.2. Nah, ini lakukan sampai VLAN 7. Saya akan percepat. Di sini sudah untuk konfigurasi IP DHCP-nya. Terus kita lanjut membuat IP DHCP exclude-nya. IP DHCP exclude 192.168.5.1.
kemudian 6.1 dan 7.1. Dan sekarang kita coba cek IP DHCP-nya di PC 15. Ini sudah muncul IP-nya. Terus ini yang di PC 12 sudah muncul IP DHCP-nya. Lalu ini untuk yang PC 17 sudah ada IP DHCP-nya. Sekarang kita lakukan tes koneksi dari PC 15 ke PC 17. Ini masih fail, kita coba lagi. Nah, ini hasilnya sudah successful. Selanjutnya kita ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, 5, 6, dan router 3. Berarti kita ke sini. Di sini kita ke switch 6 terlebih dahulu. Di sini ada VLAN 8, 9, 10, dan 11. Kita buat VLAN 8 sampai 11-nya terlebih dahulu. Enable SID const. Terus kita buat VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9, VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 11, name VLAN 11. Kemudian exit. Terus kita akan masukkan interface-nya. Ini kita bisa lihat 0/9 dan 0/10 untuk yang VLAN 8. Interface range FA 0/9 sampai 10. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 8, running port fresh, dan exit. Sekarang kita coba lihat di VLAN 9. Di sini ada PC 20 dan 21, yaitu FA 0/7 dan 8. Interface range FA 0/7 sampai 8. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 9. Lalu scanning port face, kemudian exit. Dan kita lihat yang di sini. Ini FA 0/5 dan 6. Interface range FA 0/5 sampai 6. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 10, scanning port face, lalu exit. Yang terakhir ini VLAN 11. Ini FA 0/3 dan 4. Interface range FA 0/3 sampai 4. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 11, lalu scanning port face. Kemudian kita akan konfigurasi terang. Berarti kita terangnya 2 kali, yang mengarah ke sini dan ke sini. Untuk yang mengarah ke switch 4 ini menggunakan FA berapa ini? 0/2. Interface range FA 0/1 sampai 2. Switchport mode terang, switchport terang low VLAN 8 sampai 11. Kemudian kita konfigurasi di switch 5. Di sini ada VLAN 11, 12, dan 13. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Enable SID const, lalu VLAN 11, name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 13, lalu exit. Nah, sekarang kita masukkan interface-nya. Sini kita mulai dari VLAN 11 dulu. Di sini FA 0/7 dan 8. Interface range FA 0/7 sampai 8. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 11, scanning port face, lalu exit. Kita lihat yang VLAN 12. Di sini FA-nya 6 dan 5 dan 6. Interface range FA 0/5 sampai 6. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 12, scanning port face,
kemudian exit. Kita lihat yang VLAN 13, ini IP-nya ya, interface-nya 3 dan 4. Interface range FA 0/3 sampai 4. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 13, scanning port face. Lalu exit. Jadi sini kita juga akan konfigurasi terangnya. Ini berarti range-nya juga 2 arah ke switch 4 dan 6, FA 0/1 dan 2. Interface range FA 0/1 sampai 2. Lalu switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 11 sampai 13. Nah, sekarang kita konfigurasi di switch 4 nya. Ini enable SID config. Jadi switch 4 ini kita membuat VLAN 8 sampai 13. Di sini saya akan percepat saja. Di sini saya sudah buat VLAN 8 sampai VLAN 13. Sekarang kita akan terangkan terlebih dahulu. Ini FA 0/2 dan 3. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 8 sampai 13. Dan sekarang kita akan konfigurasikan di router 3 yang ini. Enable SID config. Nah, sebelum itu kita nyalakan dulu portnya. Kita bisa lihat yang mengarah ke switch 4 itu FA 0/1. Nah, ini yang mengarah ke switch 4 itu FA 0/0. Kita klikkan interface FA 0/0. Ini kita exit dulu, kemudian interface FA 0/0.8 untuk VLAN 8. Lalu encapsulation .1Q8, IP address 192.168.8. Kita pakai yang ini 8.1 255.255.255.0. Lalu exit. Kita buat sampai VLAN 13. Di sini saya akan percepat saja. Di sini saya sudah konfigurasi sampai VLAN 13. Sekarang di sini saya akan buat IP DHCP dan IP DHCP exclude-nya. Di sini ketikkan IP DHCP pool VLAN 8. Lalu networknya 192.168.8.0. Lalu subnet mask. Kemudian default router 192.168.8.1. Dan S-nya 192.168.1.2. Lalu exit. Jadi ini kita akan buat sampai VLAN 13. Di sini saya akan percepat saja. Dari sini saya sudah membuat IP DHCP VLAN sampai 13. Kita konfigurasi yang exclude. IP DHCP exclude 192.168.8.1 terlebih dahulu, kemudian 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, dan yang terakhir 13.1. Nah, maaf, sebelumnya di switch 4 itu kalian harus terang VLAN 8 sampai 13 dulu agar bisa mendapat IP DHCP. Terus kita coba cek di VLAN 8. Ini sudah mendapat IP DHCP. Lalu di VLAN 9, bentar. Nah, ini sudah ada IP-nya. Terus VLAN 10, ini sudah ada IP. Lalu VLAN 11, ini sudah ada.
terus VLAN 12 ini sudah ada, lalu ke VLAN 13 ini juga sudah ada. Kemudian kita tes koneksi, misalnya dari PC 28 ke PC 23, nah itu fail. Kita coba lagi, ini sudah successful. Kemudian kita coba dari VLAN 13 ke VLAN 12, hasilnya fail. Kita coba lagi, nah ini hasilnya sudah successful. Nah kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi Rapid PV ST. Nah, ini kita konfigurasi di switch 4, 5, dan 6 ini. Nah, di sini itu ada 3 switch yang saling terhubung, maka ini bisa terjadi looping kalau kita blokir salah satu portnya. Nah, kita masuk ke switch 4-nya dulu. Di sini ketikkan spanning strip 3 mode rapid strip PV ST. Nah, sebelumnya ini saya akan copy terlebih dahulu, terus kita konfigurasikan juga di switch 5 dan 6. Ini tempel, terus ke switch 6, ini kita masuk ke config, lalu paste, enter. Nah, sekarang kita konfigurasi switch 4-nya lagi. Ini kan tadi spanning tree mode rapid PV ST. Jadi kita ketikkan VLAN 1 karena VLAN 1 itu VLAN default. Terus ini terhubung ke VLAN 8 sampai VLAN 13. Terus kita coba cek dengan do show spanning strip 3. Di sini kita coba lihat, di sini VLAN 8-nya sudah ada, 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, dan 13 ada. Berarti ini sudah ada semua. Terus kita lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi point to point addressing scene router. Di sini itu mengkonfigurasikan IP address pada semua router, yaitu ini router 1, 2, 3, dan 4. Terus ini sesuaikan dengan IP yang tertera di display, ini IP-nya. Terus kita akan melakukan ping antar router. Kita ke router 1 terlebih dahulu, ini enable SID config. Terus kita cek dulu portnya, ini yang mengarah ke router 2, itu 3/0, interface SE 3/0, interface SE 3/0. Untuk IP addressnya kita lihat ini 10.1, IP address 10.10.10.1. Dan tadi kan untuk prefixnya itu size 30, berarti untuk subnet masknya itu 255, 255, 255, 252. Lalu no shutdown, exit. Kita konfigurasikan juga yang mengarah ke sini router 3 melalui SE 2/0, IP-nya 10.9, interface SE 2/0, IP address 10.10.10.9, 255, lalu exit. Maaf, ini sebelumnya kita shutdown terlebih dahulu, lalu exit. Terus kita lanjut ke router 2 nya. Sebentar, ini ya, pertama-tama kita ke yang router 1 dulu. Ini melewati SE 2/0 dan IP-nya 10.2. Enable SID config, lalu interface SE 2/0, IP address 10.10.10.2, 255, 252, lalu enter. Kemudian no shutdown, lalu exit. Terus kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 4, ini SE 3/0, IP-nya 10.5,
interface SE3/0. IP-nya ini ganti menjadi 10.5, lalu no shutdown. Kemudian exit. Jangan lupa ini konfigurasi juga yang mengarah ke VLAN 1, dia menggunakan FA0/0, interface FA0/. Terus kita lanjut ke router 4. Ini kita konfigurasi yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu, SE3/0, IP-nya 10.6. ID config, lalu interface SE3/0, IP-nya 10.6, 255.255.255.252, lalu no shutdown. Kemudian exit. Terus ini yang mengarah ke router 3, ini SE2/0 dan IP-nya 10.13. Ini SE2/0, IP-nya 10.13, lalu no shutdown. Kemudian kita ke router 3 yang mengarah ke router 4 terlebih dahulu, yaitu SE3/0, IP-nya 10.14. ID config, interface SE3/0, lalu IP address 10.10.10.14.255.255.255.252, lalu no shutdown. Kemudian yang mengarah ke router 1, yaitu ini SE2/0 dan IP-nya 10.10. Kemudian no shutdown, lalu exit. Nah, sudah, selanjutnya kita akan melakukan konektivitas. Ini kita bisa klik new, kita coba kirim paket dari router 2 ke router 1, ini successful. Lalu coba kirim paket dari router 4 ke router 3, ini juga sudah successful. Selanjutnya kita ke part 8, yaitu konfigurasi OSPF di semua router. Di sini kita itu melakukan konfigurasi OSPF dengan ID-nya itu 1, yaitu OSPF 1. Terus nanti kita juga akan cek neighbor di semua routernya dan table routingnya. Terus seperti biasa kita akan ping antar PC. Kita ke router 1 dulu. Di sini kita ketikkan router OSPF 1. Lalu untuk networknya kita lihat terlebih dahulu. Di sini kan dia ada router 2 dan router 3, kita konfigurasi yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu. Di sini itu kan ada 10.1 dan 10.2, maka untuk networknya itu 10.3. Maaf, 10.6. 10.0. Lalu untuk wildcardnya itu sesuai dengan paketnya 0.0.0.3, areanya 0. Nah, sekarang kita coba lihat yang mengarah ke router 3. Di sini kan IP-nya itu 10.9 dan 10.10, maka untuk networknya itu 10.8. Ini kita ganti dengan 10.8. Sekarang kita akan konfigurasikan router 2-nya. Untuk router 2-nya itu ada 3 jalur ke router 1, 4, dan switch 1. Kita ketikkan router OSPF 1, lalu networknya tadi yang mengarah ke router 1 itu 10.0, lalu 0 wildcardnya area 0. Lalu yang mengarah ke router 4 ini kan 10.5 dan 10.6, maka networknya itu 10.4. Nah, terus untuk yang mengarah ke switch 1 itu kan hanya 1. Ini kita ketikkan 192.168.1
1.0. Terus untuk traffic IP ini itu kan 24, berarti wildcardnya itu 0.0.0.255, areanya sama 0. Terus kita konfigurasikan di sini, maaf, router 4. Untuk yang router 4 dia sama mengarah ke 3 jalur, router 2, 3, dan sini switch 3. Ini kita ketikkan router OSPF 1, lalu networknya yang mengarah ke router 2 dulu, tadi 10.4, 0.0.0.3, area 0. Terus yang mengarah ke router 3 ini kan 10.13 dan 10.14, maka untuk networknya itu 10.12. Terus kita tambahkan yang mengarah ke switch 3 itu 92.168.2.0, wildcardnya 0.0.0.255, area 0. Kita lakukan ini sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang ke router 3. Nah, untuk router 3 di sini ada jalur ke router 1, router 4, dan VLAN-nya. Ini kita ketikkan router OSPF 1, lalu networknya kita isikan yang mengarah ke router 4 dulu, yaitu 10.12, 0.0.0.3, area 0. Lalu yang mengarah ke router 1 yaitu 10.8, nah, kemudian kita akan isikan yang VLAN. Di sini kan ada VLAN 8 sampai 13. Kita berikan 192.168.0, 0.0.0.255, area 0. Lalu kita teruskan sampai 13. Dan terus kita coba cek. Di sini saya akan cek di router 3 saja. Kita cek dengan do show IP OSPF neighbor. Di sini ada IP 7.1 yaitu IP VLAN 7. Kemudian kita juga cek yang do show IP root. Bisa dilihat di sini ada O itu OSPF. Ini ada 10.0, berarti IP yang di sini, network ini, lalu 10.4 yang ini. Kemudian di sini juga ada IP VLAN 1 sampai 13. Terus di sini saya akan lakukan ping, misalnya dari smartphone ini ke PC 28. Nah, ini hasilnya successful. Terus kita lanjut ke part 9, yaitu konfigur DNS dan web server. Di sini kita buka web server, buka DNS server. Kita ke service, kemudian ke DNS dulu. Nah, maaf ini tidak terlihat ya teman-teman, karena saya menggunakan mode gelap. Ini di sini itu on, ini off. Kita klik yang on. Di sini untuk IP-nya kita menggunakan record. Untuk namanya kita menggunakan akademi-sekolahan.id, akademi.sekolahan.id. Untuk IP-nya ini 1.3, terus 92.168.1.3. Terus kita tambahkan yang tipe CNAME. Di sini untuk namanya kita menggunakan www.academy.sekolahan.id.
Untuk hostnya kita disuruh menggunakan akademi.sekolahan.id, kemudian add. Terus kita juga buat mailnya. Untuk tipenya kita gunakan record. Di sini untuk namanya yaitu mail akademi.sekolahan.id. Lalu untuk addressnya itu disuruh menggunakan 1.4, kemudian add, kemudian kita ganti sinema lagi, namanya kita www.google.com. untuk hostname-nya yaitu google.com, kemudian add. Terus kita buka web servernya, terus kita ke service, lalu ke HTTP. Ini pastikan sudah on semua. Kita pilih yang index HTML, kita klik yang edit, dan seperti video sebelumnya, untuk yang Cisco Packet Tracer kita ganti menjadi Akademi Sekolahan ID. Ini saya akan copy aja. Terus yang ini kita hapus, kita tempel. Jika sudah, kita save, yes. Terus kita bisa coba cek di sini. Misalnya saya akan cek di PC 8. Di sini saya akan kirim paket saja agar lebih cepat. Ini dari DNS ke PC, ini successful. Sekarang kita coba ping www.akademi.sekolahan.id. Nah, ini kita tunggu saja. Ini untuk hasil awal itu memang RTO, tapi seterusnya hasilnya akan TTL. Terus di sini saya akan ke PC 20, lalu ke web browser. Di sini kita ketikkan akademi.sekolahan.id, kemudian go. Di sini sudah ada, berarti untuk konfigurasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke part 10, yaitu konfigurasi email server. Di sini kita ke email servernya, kemudian ke service, lalu ke email. Ini pastikan sudah on semua ya teman-teman. Di sini itu ada domain name, kita ketikkan akademi.sekolahan.id. Lalu di sini ada user setup. Ini ada usernya itu tadi user 1. Lalu ini password 123. Lalu ini user 1 123, terus user 2 itu 456. Kita bisa klik plus. Terus kita juga ke setup untuk user 2, passwordnya 456, lalu plus. Terus kita akan konfigurasi PC 1, kita ke desktop, kemudian IP config. Ini belum DHCP, kita DHCP kan terlebih dahulu. Ini sudah ada. Kemudian kita masuk ke email. Nah, di sini untuk username kita isikan dengan user 1, lalu email addressnya kita isikan user 1 @mail.akademi.sekolahan.id. Lalu incoming mail servernya mail akademi.sekolahan.id. Ini kita copy aja, tempel. Lalu ini sama user 1, lalu masukkan passwordnya 123, kemudian save. Kita akan coba di PC 2, ke desktop, kemudian IP config, DHCP. Ini sudah
sudah ada IP-nya. Sekarang kita buka emailnya. Di sini kita isikan user 2, kemudian email addressnya user2@mailacademy.sekolahan.id. Lalu incoming mail servernya sama, ini juga sama. Kemudian ini user 2, lalu untuk passwordnya 456. Kita save. Sekarang kita coba kirim email kita ke Kompos. Ini itunya kita ketikkan ke user 1. Terus di sini kita bisa ketikkan @academy.sekolahan.id. Untuk subjeknya di sini saya akan ketikkan connect. Di sini misalnya saya akan ketikkan hi, lalu send. Sekarang kita coba cek di PC satunya, ke email, kemudian ke receive. Ini sudah ada ya teman-teman. Terus kita coba buka yang ini sudah ada pesannya juga. Nah sekarang kita akan coba balasnya itu kita ke reply. Misalnya di sini saya ketikkan hi juga. Mailnya saya hapus karena tadi tidak menggunakan mail. Kemudian send. Kita coba cek di PC 2, kemudian ke receive. Ini juga sudah ada balasannya ya teman-teman. Terus kita ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi access list. Di sini itu kita akan konfigurasi ACL di router 2 untuk memblokir web server dan email server. Untuk access listnya itu menggunakan IP 102. Terus yang terakhir kita akan ping atau melihat sudah terblokir atau belum. Kita konfigurasi di router 2, kita buka di enter enable SID config. Nah, terus kita ketikkan access straight place 102. Nah, di sini kan menyuruhnya itu memblokir, berarti kita akan deny IP VLAN 2 192.168.2.0, kemudian file card 255. Kemudian hostnya tadi kan menyuruh memblokir 2, yaitu web server dan email server. IP web server itu 192.168.1.3, kemudian 1.4. Terus kita masuk ke interface ini 0/0.1, kemudian IP access min group, ID-nya 102. Kita ubah menjadi out, lalu exit. Lalu sekarang kita akan konfigurasi yang akan diizinkan, yaitu permit IP any. Sekarang kita akan coba ping misalnya dari PC 15. Sini kita ping academy.sekolahan.id. Nah, ini hasilnya TTL. Nah, kita langsung saja coba yang web server, web browser. Kita ketikkan www.academy.sekolahan.id, kemudian go. Nah, ini sudah ada. Ini tadi kan di VLAN 5 bisa. Sekarang kita coba di smartphone 1. Kita ke desktop, kemudian command prompt, kita akan coba ping. Kemudian kita coba ping yang 1.3. Nah, ini hasilnya itu DHU karena ini IP milik web server. Sekarang kita coba untuk web browsernya.
sini kita ketikkan akademi.sekolahan.id. Nah, di sini itu tidak muncul apa-apa ya teman-teman, karena ini sudah diblokir hasilnya itu, maka akan lama atau RTO. Ini seperti ini hasilnya akan request time out. Nah, jadi untuk semua konfigurasinya itu sudah selesai. Bisa dilihat di sini completion saya itu 98%. Kita coba cek result. Bisa dilihat di sini untuk yang DNS server itu recordnya itu salah ya teman-teman, karena ini saya menggunakan .id, tapi jika kalian ubah menjadi .com juga masih sama, tidak akan bisa, jadi tidak apa-apa. Mungkin seperti itu saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 천천히 너의 먹고 싶어 until